Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengetahui bahwa ginjal kita sudah mulai terganggu fungsinya. Kita akan membahas secara mendalam bersama pakar penyakit ginjal, yaitu Dr. Riri Andri Muzasti, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi Vinasim. Sudah hadir bersama kita pakar ginjal, Dr. Riri. Assalamualaikum Dr. Riri. Waalaikumsalam Prof. Saya mudah-mudahan kita sehat selalu ini ya Prof. Alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai ginjal kita ini, terutama mengenai bagaimana kita tahu bahwa ginjal kita ini sudah mulai bermasalah. Karena kalau sudah sakit ginjalnya, dia tidak bisa sembuh karena dia irreversible. Oleh sebab itu penting sekali kita ketahui kapan mulai ginjal kita ini mulai terganggu. Nah, jadi kita akan membahas secara mendalam bersama Dr. Riri. Baik Dr. Riri, ini kan kadang-kadang banyak kasus ya, datang ke dokter, tahu-tahu sudah bengkak badannya. Dan dicek, sudah stadium 3 atau 4 ginjalnya dan tidak bisa disembuhkan lagi, dimundurkan lagi. Ini kan sangat-sangat memprihatinkan. Kita pengen penonton kita tahu ya bagaimana awal-awalnya gitu ya, mulai terdeteksi, wah ini kemungkinan ada ginjalnya yang bermasalah dan cepat-cepat dia konsultasi. Silakan Dr. Rili diberikan informasi kepada penonton kita semua. Ya, terima kasih Prof. Nah, memang seringkali pasien itu datang ke kita itu dalam kondisi yang kita bilang sudah terlambat. Nah, tidak heran kemudian kenapa jumlah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah itu makin terus bertambah Prof. Nah, karena memang penyakit ginjal ini di awal-awal itu tidak memberikan keluhan atau memberikan gejala yang spesifik. Jadi tidak ada yang khusus untuk keluhan penyakit ginjal ini. Nah, jadi penyakit ginjal itu kan ada 5 stadium. Jadi penyakit ginjal kronik itu ada 5 stadium. Jadi pada stadium 1 sampai stadium 3 itu biasanya enggak memberikan keluhan. Nah, contohnya misalnya pada kondisi anemia pada penyakit ginjal kronis. Jadi di awal itu pasien enggak akan ada keluhan lemas, letih, lesu, itu enggak ada. Karena ginjal itu akan memproduksi yang namanya ada hormon eritropoietin untuk membentuk hemoglobin supaya mengkompensasi tadi kadar hemoglobin yang mulai berkurang. Nah, tetapi dengan semakin memburuknya fungsi ginjal, maka nanti kompensasi ginjal ini enggak mampu lagi memproduksi hormon eritropoietin ini. Maka kemungkinan kadar hemoglobin pasien akan turun. Nah, itulah nanti pasien mulai merasakan letih, gampang capek, mudah lelah. Nah, itu contohnya. Nah, contoh lain misalnya mengenai buang air kecil. Nah, kita selalu mengatakan bahwa hidup ini harus seimbang. Jadi pemasukan harus sama dengan pengeluaran. Nah, jadi harus seimbang. Jadi kalau misalnya yang masuk lebih banyak dibandingkan yang keluar, maka badan akan menjadi bengkak. Nah, atau misalnya yang keluar lebih banyak dibandingkan yang masuk, maka tubuh akan kekeringan. Nah, jadi evaluasi kita itu selalu bilang bahwa kalau kita minum misalnya 1 liter, maka seyogianya kencing kita juga akan 1 liter untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, itu yang kita selalu bilang pada pasien. Nah, kalau misalnya pasien minum 1 liter, ternyata kencingnya hanya keluar 1 gelas, berarti ada yang salah ini. Nah, meskipun mungkin di awal-awal pasien belum ada bengkak, Prof. Jadi masih belum ada, mungkin dia menyimpan masih ke dalam perut. Jadi belum kelihatan bengkak di kaki atau bengkak di muka.
Nah, tetapi kalau ini tiap hari minum 1 liter yang keluar 1 gelas, lama-lama kan menjadi bengkak nanti, Prof. Nah, jadi evaluasi jumlah kencing. Nah, atau mungkin sebaliknya, minum 1 gelas yang keluar 1 liter. Itu nah, itu? Mungkin lama-lama kan nanti kekeringan kan, Prof. Mungkin di awal-awal kulit ini nggak ada masalah, tapi kemudian lama-lama nanti kita lihat kulit mulai kering, mulai bersisi. Nah, jadi ini petanda bahwa tubuh sudah sangat kekurangan cairan. Nah, ini juga petanda bahwa ada masalah di ginjal sebenarnya, karena tidak seimbang. Harusnya ginjal itu bisa menjaga keseimbangan yang masuk dengan yang keluar. Jadi kalaupun minum kita 1 gelas, misalnya pada saat puasa, kita puasa 24 jam, 12 jam itu kan tidak ada minum kan, Prof? Nah, maka jumlah kencing yang dikeluarkan oleh ginjal juga akan sedikit. Nah, supaya keseimbangan air di tubuh itu tetap terjaga. Nah, jadi itu dia. Tetapi kalau nanti yang masuk dengan yang keluar tidak sama, itu pertanda bahwa ada masalah di ginjal. Meskipun mungkin di tubuh kita belum kelihatan bengkaknya atau tadi tanda-tanda kekeringannya. Nah, jadi itu mungkin petanda lain. Kemudian di tahap lanjutnya, nah baru kita akan lihat tadi kencing itu kan normalnya jernih, Prof. Nah, putih bersih. Nah, tetapi lama-kelamaan dengan adanya gangguan fungsi ginjal, maka nanti warna kencing itu akan berubah. Pasien akan berkata mulai keruh, Prof. Awalnya keruh. Nah, lama-lama nanti bisa berbuih. Nah, ada juga yang mengatakan warnanya seperti kayak teh pekat. Nah, ini menandakan bahwa sudah ada perdarahan di dalam saluran kencing yang mungkin bukan darah, Prof, tetapi dalam bentuk sel-sel darahnya yang keluar. Nah, jadi itu petanda bahwa juga sudah ada gangguan di ginjal. Nah, jadi yang kita bisa kenali itu artinya kalau misalnya seperti pasien ginjal itu sering mual muntah, pasien ginjal itu bengkak. Nah, itu biasanya di tahap lanjut kita alami, Prof. Nah, kalau di tahap awal itu tidak ada. Mungkin di tahap awal seperti tadi hanya mengenali bahwa berapa jumlah minum kita, berapa jumlah kencing kita. Nah, itu mungkin yang kita bisa kenali. Kemudian lewat kencing tadi apakah dia berbuih, nah apakah dia tadi sudah mulai keruh ataukah sudah berwarna artinya tidak jernih lagi. Nah, itu yang bisa kita kenali secara dini mengenai gangguan fungsi ginjal ini, Prof. Jadi ini kan perlu diperhatikan oleh para penonton sekalian jumlahnya terlalu banyak juga merupakan satu tanda, atau terlalu sedikit juga merupakan satu tanda, apalagi berubah dia. Nah, ini kan penyakitnya bersifat irreversible. Jadi kalau datang ke dokter, apa yang bisa dibantu lagi nih supaya ini bisa diselamatkan ginjalnya? Silakan, dokter. Jadi kalau misalnya datang di stadium 3 atau datang di stadium 4, bahkan mungkin bisa di stadium 5, tetapi mungkin kondisi fisik masih cukup kuat. Jadi kita masih bisa memperlambat kerusakan ginjal. Jadi apabila seseorang sebenarnya sudah mengalami penyakit ginjal, maka tidak ada lagi sebenarnya pengobatan sebenarnya yang bisa men-stop perjalanan penyakit ginjal. Jadi penyakit ginjal itu akan terus bergerak sampai di ujungnya. Itulah end-stage renal disease atau penyakit ginjal tahap akhir yang memang pasien harus membutuhkan terapi pengganti ginjal seperti transplantasi ginjal atau misalnya cuci darah. Nah, tetapi masih ada hal lain yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu memperlambat pergerakannya. Artinya kalau tadi dalam perjalanannya mungkin akan butuh 1 tahun atau 5 tahun untuk mencapai penyakit ginjal tahap akhir tadi, maka itu kita buat menjadi 10 tahun atau buat menjadi 20 tahun. Itu mungkin yang kita lakukan. Salah satunya itu dengan mengurangi diet protein, Prof. Jadi diet rendah protein. Nah, kita tahu kalau yang urium, kreatinin itu berasal dari protein. Jadi berasal dari protein. Nah, maka kita kurangilah diet
protein kita supaya beban ginjal untuk mengeluarkan urium atau menyaring urium kreatinin ini berkurang. Maka kita berikan pasien itu diet rendah protein. Nah, berapa banyak diet rendah protein pada masing-masing orang itu berbeda, Prof. Nah, itu tergantung dengan kondisi klinisnya. Nah, misalnya kalau pada pasien yang sudah muntah-muntah hebat, nah pada dasarnya kan dia juga udah nggak bisa makan sebenarnya, Prof. Nah, jadi itu kita mungkin ya dietnya cukup 0,7 misalnya. Nah, pada pasien yang sangat congok mungkin makannya, nah mungkin ini masih bisa kita kurangi. Nah, jadi untuk berapa diet rendah proteinnya antara pasien satu dengan pasien lain itu nggak sama. Nah, jadi memang disitulah dibutuhkan mungkin konsultasi supaya untuk yang ini berapa diet rendah proteinnya, yang ini berapa diet rendah proteinnya. Nah, selain itu yang bisa kita lakukan itu mengurangi jumlah garam, Prof. Nah, garam ini sebenarnya untuk 24 jam itu cukup 1 sendok teh saja, Prof. Nah, jadi cukup 1 sendok teh. Yang menjadi masalah, kita ini kan selalu memberi garam dalam setiap proses. Ketika menggiling cabai, kita beri garam. Nah, ketika sudah masuk ke dalam gulai, kasih garam. Nah, jadi setiap proses ketika misalnya ikan sesudah dibersihkan, dilumuri garam. Nah, padahal ikan laut kan, Prof, yang sudah berasal, yang artinya sudah mengandung garam. Nah, tapi dilumuri lagi oleh garam. Nah, maka saran kita tahap-tahap itu tidak usah diberi garam. Nah, karena kan memang kita orang, khususnya orang Sumatera kan nggak bisa makan kalau nggak ada rasa garam. Nah, maka saran kita untuk tahap-tahap itu tidak usah diberi garam. Jadi ketika menggiling cabai nggak usah pakai garam. Ketika memasak gulainya jangan pakai garam. Ikannya nggak usah dilumuri garam. Tetapi ketika dihidang di depan meja kita, nah baru taruhlah garam meja. Nah, jadi kalau sedikit saja kan langsung asin dia, Prof. Nah, jadi mungkin itu tips untuk mengurangi garam tersebut. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ya, kalau misalnya tadi pasien punya tekanan darah tinggi, tentu kontrol lah tekanan darahnya seminimal mungkin. Gula darah atau diabetes, kontrol gula darahnya seketat mungkin. Nah, karena diabetes dan hipertensi ini kan memperberat fungsi ginjal. Nah, jadi apa tadi yang bisa menyebabkan kita memiliki tekanan darah tinggi? Faktor stres. Nah, mungkin faktor stres inilah mungkin yang harus kita kendalikan. Nah, mungkin seperti itu, Prof. Ya, baik. Jadi kalau sudah sakit ginjal tidak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan hanya memperlambat perjalanannya ke depan. Oleh sebab itu sangat penting sekali diketahui kapan ginjal kita mulai terganggu. Nah, ini tadi sudah jumlah kencing kebanyakan atau terlalu sedikit, atau warnanya sudah berubah, atau sudah mulai berbuih. Nah, oleh sebab itu cepat-cepat konsul ke pakar ginjal. Ya, semoga bermanfaat untuk para penonton kita semua. Terima kasih Dr. Riri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.